Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia Bapak Ibu semua. Saya Hanifah Van Eka Putra dari SD Negeri 02 Simego, calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Pekalongan. Pada kesempatan siang hari ini, saya sudah bersama Ibu Hari Penisri Pamedar, Pamedar ya, dari Kepala SMA Petung Kriono Kabupaten Pekalongan. Ya. Selamat siang Ibu. Selamat siang Pak Afan. Sehat bagaimana ya? Kabar? Alhamdulillah sehat. Sehat, selalu sehat. Selalu sehat, semangat. Ibu, pada kesempatan siang hari ini terima kasih sudah meluangkan waktu untuk saya bisa wawancara Ibu. Kebetulan ini saya ada tugas demonstrasi kontekstual modul 3.1 tentang pengambilan keputusan. Ada beberapa pertanyaan nanti yang saya sampaikan ke Ibu. Kita diskusinya. Siap. Jadi ini pertanyaan seperti ini, Ibu. Selama ini ya, bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Itu. Pak Afan, jadi terkait dengan masalah, dengan kasus, saya rasa kita sama-sama orang pendidikan sudah jadi makanan sehari-hari ya. Jadi mulai anak sering terlambat, Bapak Ibu guru sering terlambat, ini terlambat masuk kelas, juga terlambat datang ke sekolah, ya itu selalu menjadi hal yang, apalagi petong ya, itu hal yang sering sekali terjadi. Anak terlambat, kita inginnya disiplin tepat waktu sesuai kesepakatan. Kalau di kami kesepakatannya adalah masuk pukul 7 Pak. Tetapi ada saja siswa yang datang lebih dari itu, bahkan sampai setengah 8. Itu terkait dengan geografis. Jadi bagaimanapun juga kita kan tidak boleh kaku, harus on time, nanti kalau tidak tepat waktu kita mendapatkan konsekuensi, kan tidak seperti itu juga Pak Afan ya, karena daerah sini memang geografisnya naik turun jauh gunung ya, kalau dipaksa malah tidak aman, mereka ngebut dan beresiko di jalan, jadi kita ada toleransi. Nah itu contoh yang menjadi masalah bagi kami. Tadi Pak Afan menanyakan yang menjadi dilema etika atau bujukan moral. Jadi itu salah satu contoh ya Pak. Akhirnya kita kan sepertinya permisif gitu ya. Akhirnya mengizinkan, ya sudah nggak apa-apa telat. Padahal namanya aturan itu ya aturan. Dimanapun kita berada, aturan itu tidak boleh dibengkokkan atau dilenturkan ya. Itu sudah rumus bersama ya. Jadi artinya ini menjadi bujukan moral ya, bujukan moral bagi saya, meskipun ini tidak boleh jadi kebiasaan. Oke, kamu boleh terlambat hari ini, tetapi tahu ya, anak itu harus tahu ini salah gitu ya. Itu yang terpenting Pak Afan. Jadi kamu tahu ini salah, kamu salah, jadi kamu harus tidak melanjutkan atau tidak mengulang kesalahannya. Itu yang terpenting bagi kami Pak. Jadi itulah bujukan moral. Nah kalau anak sudah diberitahu itu kok diulang lagi, nah itu yang menjadi PR kami, sehingga nanti tidak menjadi kebiasaan. Ini yang menjadi tantangan bagi kita semua, bagi guru dan siswa-siswa semuanya. Bagaimana mengupayakan menegakkan aturan itu ya aturan gitu ya, untuk keselamatan kita semua, untuk kita ikuti semua. Itu Pak Afan. Jadi pertama pembelajaran dulu ya. Pembelajaran anak diberi kesempatan berpikir. Selalu, karena ini SMA ya Pak Afan ya. Mungkin kalau SD SMP beda ya. SMA itu memang kita beri ruang anak untuk berpikir, untuk anak membuat keputusan ini benar atau salah gitu ya. Jadi kita memang mengurangi kata kerja instruksional. Kamu harus berangkat jam segini gitu, tapi kasih kita kesempatan. Ini benar atau salah? Kalau benar kerjakan, lakukan. Kalau salah ya baiknya gimana? Jadi anak selalu berpikir seperti itu karena sudah dewasa. Kemudian Ibu, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di SMA Petung Kriono, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Ini biar lebih mudah saya beri contoh ya Pak Afan ya. Jadi di sekolah kami memiliki seorang guru yang brilian.
namanya Pak Nunuk Riza. Pak Nunuk Riza, Pak Nunuk Riza ini seorang guru TIK, guru informatika di sekolah kami, sekaligus beliau sebagai instruktur nasional untuk guru penggerak, bahkan mulai guru penggerak angkatan pertama, jadi sekitar akhir tahun 2020 Pak, 2020 betul, itu angkatan pertama. Kemudian beliau sekarang juga diangkat sebagai ketua forum guru belajar. Tentu dengan jabatan itu Pak Nunuk harus mengikuti kegiatan workshop, seminar, pertemuan dengan kementerian gitu ya. Itu jelas sangat mengambil waktu gitu ya. Itu bisa kadang 2 hari, 3 hari, bisa di Jawa Tengah, bisa di luar provinsi, bahkan bisa di luar pulau gitu. Nah, tentu kalau kepentingan seperti itu kan kepentingan yang urgent ya, kepentingan yang formal juga. Bahkan kita juga sudah istilahnya untuk kegiatan-kegiatan nasional yang resmi dari Kementerian Pendidikan khususnya itu kita memang harus tegak lurus. Kita harus menerima kalau ada undangan salah satu guru untuk itu, kita harus mengizinkan. Tetapi di sisi lain Pak Afan, murid-murid kita kan butuh pembelajaran TIK ya, yang setiap minggunya itu 3 jam. Ya, kelas 11 dan 12 yang kebetulan beliau adalah satu-satunya guru TIK. Nah, manakala ada jadwal kegiatan forum guru belajar atau kegiatan instruktur dan berbenturan dengan kelas, nah itu yang jadi dilema. Kedua-duanya betul Pak Afan. Jadi Pak Nunuk bertugas dalam pemenuhan forum guru belajar ya, ataupun sebagai instruktur itu nggak salah karena beliau memang punya tugas di situ, punya kewenangan di situ dan jelas-jelas ditugasi. Sementara siswa di sini minta untuk diajar juga siswa nggak salah karena memang jadwal beliau gitu. Nah, manakala itu di waktu yang undangan yang sangat mepet, itu kita kadang-kadang terasa sekali Pak Afan ya. Jadi solusi kami minta kepada guru bersangkutan untuk bertukar jam. Kalau tidak memungkinkan bertukar jam, kami memiliki guru piket yang memang di hari piket itu free jam, itu beliau bisa mengisi. Begitu. Nah, harapannya kelas yang kosong seperti yang diajar Pak Nunuk itu tidak kosong gitu ya. Ada yang mengisi Bu ya. Meskipun ya itu tadi harapan kita semua tidak ada undangan yang bersiap mendadak gitu ya. Biar bisa diantisipasi seperti ya. Betul. Nah, itu sebenarnya ada di pertanyaan ketiga Ibu, tapi tadi sudah dijawab ya. Jadi langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa diambil ketika ada kasus dilema etika seperti tadi yang Ibu sampaikan. Jadi itu ya, kalau ada kegiatan bersamaan nanti Pak Nunuk kebetulan keluar tugas di luar ya, tugas di luar SMA, nanti berarti antisipasinya titip tugas ke guru piket atau guru pengganti masuk. Ya. Jadi sama-sama bisa berjalan tentunya. Iya. Nah, tadi saya sampaikan supaya lebih tertata karena guru pengganti itu kan kadang ada kelas lain yang guru sakit atau apa gitu ya. Jadi artinya kalau komunikasinya, kuncinya di komunikasi Pak Afan. Kalau komunikasinya dari awal itu sudah terjadwal untuk tanggal berapa, itu kan guru pengganti lebih siap gitu ya Pak Afan. Karena guru pengganti kami terbatas. Iya. Berikutnya Ibu, hal-hal apa saja yang selama ini dianggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika? Komunikasi. Yang pertama komunikasi, yang kedua prioritas ya Pak ya. Jadi saya kembalikan lagi ke teman-teman, apapun jika itu menyangkut hal-hal yang priority, ya memang harus dikerjakan. Contoh dilema yang lain, jika ada Bapak Ibu guru yang izin karena anaknya sakit gitu ya,
itu kan sebetulnya bukan, kalau kita buat garis yang tegas ya Pak Ya, ya, peraturan peraturan itu ya. bukan peraturan ya. Nah, Kalau kalau priority kan dinas dulu, oke, baru baru urusan iya. keluarga. Tetapi manakala seorang ibu Iya. yang anaknya masih menyusui, Iya. itu kan nggak bisa tergantikan begitu Iya. saja ya. Jadi kembali lagi tadi, prioritas dan komunikasi. Oke. Sehingga kalau komunikasinya jelas, kondisinya seperti apa, kami pun mengambil solusi juga jelas seperti itu. Kalau misalnya sudah mepet, sudah kurang 1 menit kok izin baru datang, itu kan solusinya jelas tidak efektif juga Pak. Berikutnya Ibu nih, kalau tadi kan hal yang dianggap paling efektif ya. Kemudian ini hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika? Yang merupakan tantangan jelas, kalau ini mungkin Pak Afan bisa ikut membuat rumusan kata yang tepat nih, yaitu kalau Bapak Ibu masih ada ego pribadi. Jadi ya seperti tadi contoh, kalau misalnya kita sebetulnya sudah bisa kok secara dewasa memikirkan, menentukan ya, oh ini sebetulnya urusan pribadi, ini sebetulnya urusan kedinasan. Hanya karena ego pribadi gitu ya, wah lah nanti anak saya nggak ada yang menunggui. Nah itu perdebatan itu sebetulnya kan perwujudan ego pribadi Pak. Jadi tantangan. Terus yang kedua jelas geografis Pak. Sekali lagi dari SMA Petung ke rumah Bapak Ibu guru, itu Bapak Ibu guru kan rata-rata di bawah ya, yang jaraknya lebih dari 20 kilo gitu ya. Artinya kalau di tempat lain mungkin hal yang simpel, seperti misalnya dilema etika, Bapak Ibu guru keluar sebentar periksa gitu ya, mengontrolkan anaknya, mengobati putranya, itu bisa terjangkau dalam 1-2 jam. Di sini nggak bisa Pak, itu jadi kendala. Jadi kita untuk menuju kondisi ideal, menuju kesepakatan, ya boleh Anda bisa izin 2 jam, itu nggak tercapai. Iya, karena perjalanan belum nanti kalau cuaca ya Pak ya. Hujan deras, angin kan nggak mungkin. Iya, betul sekali. Ya itu kendala utama. Iya, berarti nomor satunya ego, yang keduanya geografis ya, karena emang kita berada di medannya berat lah, jauh dari perkotaan seperti itu. Signifikan ya di sini. Kemudian Ibu nih, apakah di SMA Petung Griono ini Ibu memiliki jadwal tertentu atau waktu tertentu dalam sebuah pengambilan kasus dilema etika? Apa ini Ibu langsung menyelesaikan di tempat saat itu juga, atau harus dikomunikasikan dengan yang lain, contohnya sama teman-teman guru yang lain seperti itu? Tergantung kasusnya ya Pak ya. Jadi kalau misalnya masalah perizinan itu seperti tadi, saya memberi waktu kepada teman-teman itu H-2. Jadi menginformasikan, mengomunikasikan ke sekolah itu H-2, sehingga kami memang ada agenda. Keputusan itu tidak spontan sesaat ya. Jadi secara berjenjang pun segala informasi kami sampaikan ke tata usaha, termasuk pembuatan surat tugas dan lain sebagainya gitu. Artinya dari sebuah komunikasi atau sebuah informasi, saya ada waktu untuk memanage, mengelola gitu ya. Mengelola dalam konteks ini bisa membuat administrasinya, atau kalau sebuah kebijakan ya kita bahas, kita kan punya tim manajemen. Jadi saya memang sangat menghindari keputusan tunggal, gitu ya, karena bagaimanapun juga ini kan institusi. Gitu. Jadi keputusannya biasanya kita serahkan, kalau masalah etika itu ke tim etika itu humas, gitu ya. Kalau masalah akademis kita punya tim kepala sekolah bersama kurikulum, gitu deh. Kalau masalahnya berkaitan dengan masyarakat, gitu kita bareng-bareng. Berarti lihat kasusnya, ketika harus diselesaikan saat itu juga selesaikan, bisa langsung. Kalau kasusnya ini harus masukkan, berarti ada step-stepnya. Oke, kemudian Ibu, nah ini adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah, membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Ada.
Jadi untuk penyelesaian masalah dilema etika, tadi kan ada kendalanya ya Pak ya, ada ego pribadi, gitu ya. Geografis juga tadi. Tetapi di sini yang sangat kuat adalah rasa kekeluargaan. Nah, rasa kekeluargaan itu yang membantu kami meskipun itu non formal, tetapi sangat membantu. Contoh ya Pak ya, misalnya tadi ada masalah guru yang punya kepentingan sangat mendadak gitu ya, yang tidak bisa ditinggalkan secara kedinasan maupun secara kekeluargaan karena putranya sakit. Itu kami memiliki tim yang bisa membantu gitu ya, bisa membantu dalam konteks membantu di sini bisa ikut mengantar putranya atau di sini mengganti mengajar. Jadi komunikasinya itu karena kekeluargaan itu kan beda ya Pak dengan formal pokoknya ini bukan tugas saya nggak mau itu kadang yang kepala sekolah kesulitan kan ya, mereka boleh sih menolak karena bukan tugasnya, tapi kalau semua seperti itu kan kita repot ya Pak ya, mencari personal yang bisa mengatasi masalah, membantu itu kan kalau mau mengusulkan diri kan kita senang gitu ya, kita dimudahkan anak-anak juga terfasilitasi dan itu yang terjadi di sini. Ya, berarti faktor pertama tadi kekeluargaan, yang kedua ada komunikasi seperti itu tadi. Kemudian Ibu, nah ini pertanyaan terakhir ini Bu. Dari semua hal yang telah disampaikan Ibu, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu selama ini mengambil keputusan dilema etika? Jadi berdasarkan pengalaman saya di sini, kondisi-kondisi alam di sini dan hal lain ya, misalnya kondisi sosial di sini, akhirnya saya memiliki pemahaman, keyakinan bahwa masalah jelas selalu ada dan tidak untuk dihindari, ya. Setiap permasalahan kadang tidak terduga terjadinya, tidak kita sangka-sangka, tetapi harus kita hadapi. Nah, pengalaman di sini mengajarkan kepada saya pentingnya komunikasi, kemudian kuatnya kekeluargaan, maka saya selaku pimpinan di sini harus mengondisikan supaya komunikasi efektif. Saya memberi ruang untuk komunikasi, misalnya melalui koordinasi, kemudian melalui bincang-bincang santai gitu, kita buka kita buka komunikasi, dan yang utama tadi mengondisikan kerjasama tetap terjalin, kekeluargaan tetap terjalin. Sekarang ini kita bisa mengadakan kegiatan gathering ala sederhana ya Pak ya, misalnya outbound di sekolah. Kemarin guru juga waktu kelas meeting berlomba dengan siswa volley, jadi saya berharap kekeluargaan itu jadi kuat gitu. Jadi ada rasa empati satu sama lain. Itu harapan saya. Karena kalau sudah merasa jadi keluarga, apa-apanya lebih enak seperti itu. Kita mengondisikan. Seperti itu Pak Afan. Luar biasa, banyak ilmu, banyak masukan ini buat saya. Matur nuwun saya Bu juga Penny. Belajar ini Pak Afan. Demikian tadi bincang-bincang saya dengan Bu Penny, Kepala SMA Petung Triyono. Terima kasih sekali Bu Penny sudah meluangkan waktu buat saya. Terima kasih atas ngobrolnya. Kapan-kapan bisa ngobrol lagi seperti kayaknya. Terima kasih. Silakan. Matur nuwun sekali Bu. Sama-sama Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia Bapak Ibu sekalian. Saya Hanif Afan Eka Putra, calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Pekalongan. Pada kesempatan siang hari ini saya sudah bersama Bapak Cahyadi, Kepala SD Negeri Gumelem, Kecamatan Petung Priyono, Kabupaten Pekalongan. Pak Cahyadi, sebelumnya terima kasih sekali sudah meluangkan waktu buat saya, mau diwawancara untuk tugas saya demonstrasi kontekstual modul 3.1 pengambilan keputusan. Gitu. Ya, terima kasih Pak Afan. Saya sudah dilibatkan untuk proses panjenengan untuk guru penggerak angkatan 10. Mudah-mudahan bisa berjalan lancar. Amin, amin ya rabbal alamin. Langsung saja Pak Cahyadi ya. Siap. Pertanyaan pertama. Nah,
selama ini bagaimana Pak Cahyadi dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral seperti itu? Iya, Pak Afan, selama ini ya sebetulnya banyak kasus sih ya untuk dilema etika dan bujukan moral. Tapi mungkin ya kita mengambil contoh lah salah satu begitu. Ketika di sekolahan sudah ada peraturan, tata tertib untuk contohnya anak itu harus masuk jam 7. Ternyata kadang ada yang lebih dari jam 7. Nah, itu salah satu identifikasi untuk bujukan moral seperti itu. Kemudian untuk dilema etikanya berarti? Iya, untuk dilema etikanya ya mungkin kalau anak di sekolahan untuk sudah dikasih jadwal dan lain sebagainya, ternyata anak belum tertib. Nah, di situ kita harus memberikan ke anak supaya anak itu bisa mematuhi peraturan seperti itu. Oke, berarti ada edukasi Pak ya buat anak. Nah, selanjutnya, nah selama ini bagaimana Pak Cahyadi menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Baik, seperti ini Pak Awan. Sebagai contoh, di SD saya itu sudah ada peraturan. Kalau masuk kelas itu, masuk sekolahan, paling telat itu jam 7.30. Nah, di situ ketika anak itu sudah biasalah sebagian masuk jam 7.30, ternyata ada kasus anak itu masuknya sampai jam 8. Nah, di situ kita harus mengambil keputusan. Dan keputusan itu kita tidak serta-merta langsung mengambil keputusan satu pihak. Kita tanyakan dulu anak, kenapa sih sudah keputusan jam 7.30 kok bisa telat? Lah itu kita tanyakan hal itu kepada anak sehingga nanti kita bisa mengambil keputusan di situ. Nah, kemudian langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Ya, langkah-langkahnya kita yang pertama mensosialisasikan mungkin kepada guru, kepada anak, dan kepada orang tua tentang aturan-aturan yang ada. Nah, kalau itu sudah ditaati, semuanya sudah tahu, terus itu ada hal-hal yang di luar itu, maka kita harus mengidentifikasi kasusnya seperti apa kok bisa terjadi seperti itu. Jadi kita di dalam mengambil keputusan itu semuanya ada mengandung hal-hal yang benar. Dan tentunya berpihak pada siswa ya. Iya, gitu. Nah, berikutnya Pak Cahyadi, hal-hal apa saja yang selama ini dianggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Iya. Hal-hal yang efektif untuk pengambilan keputusan dilema etika, ya mungkin kita bermusyawarah ke anak, kita tanyakan, konsultasi ke anak, penyebabnya apa gitu. Sebagai contoh seperti ini, kembali ke awal tadi, anak sudah sepakat jam 7.30, ternyata dia lebih dari itu, kita tanyakan alasannya apa, sehingga anak menyampaikan alasan, dengan seperti itu dia di rumah ternyata ada orang tuanya yang sakit, sehingga dia datangnya terlambat. Dengan seperti itu dalam pengambilan keputusan kita tahu persis apa kejadiannya seperti itu. Berarti nanti bisa didasari mungkin belas kasihan atau hasil akhirnya gimana ya. Kalau sesuai peraturan mungkin kan saklek kalau peraturan seperti itu. Nah, kemudian hal-hal apa saja nih yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangan. Yang menjadi tantangan seperti ini, Pak Afan. Di dalam peraturan kita memang sudah membuat peraturan harus ditaati. Itu menjadi tantangan. Kalau peraturan itu tidak ditaati, sehingga kita tidak membuat peraturan itu tidak mempunyai kekuatan lah gitu peraturannya itu. Tapi ternyata itu ada tantangan sendiri. Seandainya kita menggunakan aturan itu secara mutlak atau saklek, ternyata mungkin tidak berpihak kepada anak ternyata. Sehingga kita mengambil keputusan dengan mufakat dan musyawarah dulu ke anak. Contohnya seperti itu ya Pak. Nah, kemudian Pak Cahyadi ini, apakah Pak Cahyadi memiliki sebuah jadwal tertentu dalam penyelesaian kasus dilema etika? Kemudian apakah Pak Cahyadi langsung mengambil solusi di tempat saat itu atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya di kemudian hari?
Iya. Biasanya gimana? Itu di situ. Yang pertama kita mempunyai jadwal, Pak Afan. Kita di jadwal dulu, langsung selesaikan di situ. Seandainya itu tidak selesai, maka kita harus dijadwal ulang dan untuk pengambilan keputusan, sehingga dengan harapan pengambilan keputusan itu tidak akan merugikan salah satu pihak seperti itu. Oke, berarti tergantung kasusnya juga. Iya, betul. Perlu diselesaikan langsung. Iya, kan itu kan ada yang diselesaikan langsung bisa, tetapi ada juga yang tidak bisa diselesaikan langsung. Itu kita harus melibatkan pihak yang ketiga. Seperti contoh mungkin guru dan anak, bahkan itu malahan ke orang tua gitu. Berikutnya Bapak, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Pak Cahyadi dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Iya, di situ ada Pak Afan. Sebelumnya di dalam dilema etika kita sampaikan dulu ke guru dan yang lain sebagainya, sehingga ketika ada kasus salah satu guru sudah bisa untuk membantu untuk menyelesaikan hal itu. Iya. Berarti ada bantuan teman-teman yang tidak sendiri. Iya, tidak sendiri. Nah, ini pertanyaan terakhir ini Pak Cahyadi. Dari semua hal yang telah disampaikan Pak Cahyadi, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak ketika mengambil keputusan dilema etika? Iya. Pembelajaran yang kami petik setelah kami sepakati bareng-bareng, ternyata pembelajaran itu, keputusan itu harus berpihak kepada anak ternyata. Bukan mungkin kan ada juga yang berpihak kepada salah satu pihak, tetapi di situ kepentingannya kita selalu berpihak kepada anak. Oke, yang penting tujuannya muaranya ke anak. Ya. Terima kasih Pak Cahyadi. Tadi udah ngobrol-ngobrol asik, tentunya menambah ilmu juga buat saya. Dan ini saya terima kasih sekali ya meluangkan waktunya. Suatu saat kita ngobrol-ngobrol lagi. Oke, siap Pak Afan. Terima kasih. Ya. Selamat siang, salam sehat dan bahagia Bapak Ibu sekalian. Saya Hadi Afan Eka Putra, calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Pekalongan dari SD Negeri 02 Simego. Kemudian rekan saya Bambang Riono, calon guru penggerak angkatan 10 dari SMP Negeri 1 Petung Riono. Oke, pada kesempatan hari ini kita sudah bersama Kepala SMP 1 Petung Riono, Bapak Ahmad Arif Basuki. Selamat siang Bapak. Selamat siang Mas Afan sama Mas Bambang. Terima kasih sudah meluangkan waktu buat kami berdua dalam rangka kita memenuhi tugas demonstrasi kontekstual model 3.1 pengambilan keputusan. Ya. Nah, ini ada beberapa pertanyaan yang nanti akan kami sampaikan, semoga bisa menambah ilmu kami ya dalam rangka biar bisa lulus CGP seperti itu. Ya, amin. Saya doakan semoga. Langsung saja pertanyaan pertama, Pak. Nah, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Identifikasi terkait dengan tadi Dilema etika dan atau rujukan moral. Ya. Sebelum kita melangkah lebih dalam ya, terkait dengan dilema etika dan rujukan moral ya. Jadi kita harus tahu dulu definisi daripada dilema etika dan rujukan moral. Ya. Jadi di sini dari dilema etika itu sendiri itu paling tidak kita selaku guru ya kita harus bisa, di situ ada beberapa pilihan karena keduanya itu benar, akan tapi harus memilih dari keduanya itu. Sedangkan untuk yang rujukan moral itu adalah kita harus bisa menentukan benar dan salahnya, sehingga di dalam saya yang selama ini bertugas di SMP 1 Petung itu harus bisa melihat bagaimana situasinya di sini dan bisa mengambil keputusan apakah ini dilema etika ataupun rujukan moral, sehingga nantinya sebagai bahan saya untuk mengevaluasi teman-teman dari guru-guru dari SMP 1 Petung.
Baik, selanjutnya selama ini bagaimana Pak Bas itu dalam menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Ya. Jadi di sini langkah yang saya hadapi di sini ya, tidak dipungkiri bahwa untuk keputusan ataupun hasil daripada kesepakatan bersama itu memang sangat sulit antara dilema etika dengan rujukan moral, karena keduanya itu hampir sama-sama. Akan tapi di sini yang mendasari daripada dilema etika itu sendiri kan ada yang namanya tanggung jawab, toleransi, kemudian juga ada persatuan, ya, kemudian lain sebagainya. Sehingga yang perlu saya hadapi di sini itu yang langkah-langkahnya itu harus saya benar-benar tahu persis permasalahan yang ada di SMP 1 Petung Riyon ini. Setelah itu nanti baru kita dilihat di situ, contoh katakanlah di sini ada keterkaitannya dengan penganggaran, ya. Jadi penganggaran di sini itu harusnya yang kita gunakan untuk pembelian ataupun kebutuhan siswa ataupun bapak ibu guru, akan tetapi kembali lagi lah, dana dari pemerintah pun terkadang istilahnya terlalu lama untuk pencairannya, sehingga kita terkendala di masalah itu, sehingga saya harus mengambil kebijakan bagaimana caranya agar semuanya itu berjalan dengan baik. Kemudian Pak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa, atau mungkin ada prosedur lain yang biasa dilakukan selama ini? Kalau di sini sebelum mengambil keputusan, itu saya harus mempunyai beberapa gambaran, yang mana gambaran itu harus dikaitkan dengan permasalahan yang ada di SMP 1 ini. Nah, contohnya di sini yaitu mengenali bahwa ada nilai-nilai yang saling bertentangan, ya, dalam situasi, dengan cara yaitu mengidentifikasi, ya. Nah, di sini nanti kita bisa melihat dari identifikasi itu permasalahan yang berhubungan dengan etika dan juga rujukan moral. Siap Pak Bas. Oke, berlanjut untuk soal yang berikutnya masih. Oke, baik Pak Bas, kita lanjutkan ngobrol-ngobrolnya ya Pak Bas. Oke, lanjut. Hal apa saja yang menurut Pak Bas selama ini menjadikan atau dianggap efektif dalam pengambilan keputusan kasus-kasus dilema etika? Ya, di sini proses pengambilan keputusan yang bertanggung jawab, yaitu dengan segala keputusan, ya. Di sini juga beberapa kompetensi, yaitu diantaranya kompetensi kesadaran diri, kemudian ada pengolahan diri, kesadaran sosial, ya. Kemudian keterampilan berhubungan dengan sosial, itu akan mewujudkan tuturi handayani dengan memberikan dorongan secara moral maupun material bagi semua warga sekolah, tak terkecuali murid-murid ataupun siswa dari SMP 1 Petung Riyon. Kemudian nilai-nilai yang tertanam dalam diri kita itu berpengaruh kepada prinsip-prinsip yang kita ambil, ya, dalam pengambilan suatu keputusan. Dalam melaksanakan tugas sebagai seorang pendidik, guru juga harus memiliki keterampilan, yaitu keterampilan yang sangat membantu dalam menguji pengambilan keputusan yang telah kita ambil. Apakah keputusan-keputusan yang kita ambil itu berbasis etika, sesuai visi misi dari SMP kita, gitu. Nah, kemudian Pak Bas, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika? Merupakan tantangan, yaitu dari pengalaman yang sudah saya lakukan di SMP 1 Petung Riyon ini, yaitu kita harus sering dihadapkan pada rujukan moral ataupun dilema etika, ya. Pada kondisi rujukan moral, kita pasti dapat berpegang pada aturan dan norma yang berlaku. Norma yang berlaku di SMP ini kita harus berpegang itu, karena dalam rujukan moral pilihan yang ada adalah salah dan benar. Akan tetapi
Berbeda hanya jika kita dihadapkan pada situasi di dilema etika. Kita telah mengetahui bahwa dilema etika adalah hal yang berat yang harus dihadapi dari waktu ke waktu, sehingga kita menghadapi situasi dilema etika, yaitu situasi yang bertentangan seperti cinta dan kasih sayang, kemudian kebenaran, keadilan, kebebasan, persatuan, tanggung jawab. Nah, situasi yang semacam itulah merupakan yang harus kita perlu adanya beberapa tindakan. Contohnya di sini ada paradigma individu melawan masyarakat, paradigma keadilan melawan rasa kasihan, paradigma kebenaran melawan kesetiaan, maupun paradigma jangka panjang melawan jangka pendek. Itu yang situasi yang harus kita hadapi. Sekali ya tantangannya Pak ya. Ya. Oke. Selanjutnya Pak Bas, dalam menjelaskan kasus tentang dilema etika ini, selama ini apakah Pak Bas itu menjelaskannya secara langsung atau memiliki jadwal khusus seperti itu? Kalau saya perlu adanya suatu kebijakan bersama, dalam arti perlu adanya komunikasi dengan pihak-pihak yang lain. Tentunya kita bermusyawarah dengan teman-teman guru, kebijakan-kebijakan ataupun hal-hal keputusan yang perlu diputuskan, baik itu secara istilahnya keputusan yang baik, kita harus adanya kolaborasi dengan beberapa pihak lain, sehingga itulah nanti menjadi keputusan yang terbaik yang nantinya menjadi keputusan bersama. Oke. Berikutnya Pak, nih, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah Bapak dalam membantu Bapak dalam mengambil keputusan kasus-kasus dilema etika? Tetap ada beberapa teman-teman yang perlu sebagai tempat curhatan, ya. Sehingga apa yang menjadi nantinya sebuah keputusan yang apa istilahnya yang paling terbaik, sebelum kita melakukan musyawarah kita tetap adanya kolaborasi ataupun komunikasi dengan yang dituangkan di sini, sehingga nantinya hasil daripada itu nanti kita dirembuk bersama dalam musyawarah. Tetap itu ada Mas yang namanya seperti itu, ada rembuk tua lah rasanya. Ya. Terakhir Pak Bas, dari semua yang sudah disampaikan oleh Pak Bas, pembelajaran apa yang dapat Pak Basuki petik dari pengalaman dalam mengambil keputusan dilema etika? Ya, yang saya ambil hikmah daripada dilema etika ini adalah kita satu yang pertama, bertambahnya pemikiran kita, betapa dewasanya kita di dalam mengambil keputusan. Tidak semata-mata saya selaku atasan atau kepala sekolah dengan seenaknya untuk memutuskan yang mungkin perlu dipertimbangkan dengan teman-teman yang lain, sehingga keputusan yang keluar bersama itu nanti akan menjadi keputusan yang terbaik. Mungkin itu ya. Kemudian yang selanjutnya adalah adanya kolaborasi. Jadi perlu adanya kolaborasi antar sesama, sehingga nantinya kita saling apa yang kekurangan dari A dan B kita tutup, istilahnya saling mengisi ataupun mendukung. Mungkin itu ya. Menarik sekali nih Pak Bas ngobrol-ngobrolnya hari ini. Terima kasih sudah meluangkan waktu buat saya dan Mas Bambang. Malah justru saya berterima kasih karena sempat bermain di SMP 1 Purwono yang jauh. Inilah kondisi wilayah SMP 1 Purwono. Jadi perlu adanya apa sih, banyak sekali potensi yang ada ya, yang perlu dikembangkan. Ya, tinggal nanti kita step by step ya, step bertahap bisa mengembangkan kemajuan SMP 1 Purwono ini. Siap, lain waktu saya ngobrol-ngobrol lagi di sini asik ya. Kopi ini kurangnya kopi ini. Terima kasih Mas. Sama-sama, terus Mas. Sukses.